orang bahagia, tandanya dia serius dalam hidupnya. Banyak orang yang cuek dalam hidupnya. Tadi saya bilang banyak orang, apa saya mengalir saja. Hidup di jalan ini begitu saja kayak autopilot. Kata Hamka ini sindirannya keras ini. Kalau hidup sekedar hidup, babi di hutan juga hidup. Kalau bekerja sekedar bekerja, kera juga bekerja. Bedanya apa dengan manusia? Manusia punya makna, punya amanah dalam hidup. Jadi jangan sekedar hidup, jangan iseng. Allah menciptakan kita itu sangat serius, tidak untuk main-main. Mari kita jalani juga dengan serius. Jangan pernah merobohkan pagar tanpa mengetahui mengapa didirikan. Jangan pernah mengabaikan tuntutan kebaikan tanpa tahu keburukan yang Anda dapat. Intinya serius ya. Jangan melakukan apapun tanpa sadar efek dan resikonya. Ini kunci pertama, karena melakukan sesuatu tanpa sadar itu membuat kita menyesal pada akhirnya. Lanjut. Kunci kebahagiaan lagi adalah daya tahan. Hidup ini tidak senang terus, tidak sukses terus. Ada senangnya, ada sedihnya. Berarti apa? Ayo membangun daya tahan. Tahan menderita kepahitan hidup, sehingga penderitaan menjadi kekayaan adalah bahagia. Ini menarik ya, istilah penderitaan menjadi kekayaan. Saya kasih contoh begini ya. Dulu zaman saya kecil di rumah, itu kadang-kadang makan hanya pakai garam sama kelapa. Saat itu kan rasanya menderita, lihat teman yang lain makan dengan lauk yang enak-enak. Tapi saat ini pengalaman makan itu jadi kekayaan saya. Jadi kekuatan saya. Kamu bisa makan hanya kayak gitu. Saya bisa dan pernah melakukannya. Itu yang disebut penderitaan jadi kekayaan. Kalau kalian orang hebat, misalnya kayak tadi urusan pasangan hidup, wah saya itu Pak, siapa saja yang saya mau, pasti tidak nolak kalau sama saya. Oh kalau kayak gitu kamu miskin, pengalamanmu hanya pengalaman diterima. Kalau saya lebih kaya. Pengalaman saya tidak hanya pengalaman diterima, sebelum diterima itu saya ngalami ditolak lagi, saya lebih kaya. Itu yang disebut penderitaan sebagai kekayaan. Orang yang bisa memposisikan penderitaan sebagai kekayaan, dia akan kuat dan mudah bahagia. Kemudian ada lagi begini. Sebesar-besar atau seberat-berat urusan jangan dihadapi dengan muka berkerut. Kerut muka itu sendiri akan menambah lagi kerut pekerjaan. Jadi ada kesulitan apapun, jangan terlalu diambil hati, jangan baper. Yang membuat muka kita berkerut karena kerutan di muka itu jangan dikira menyelesaikan masalah, nambah masalah. Tambah stres kita, tambah depresi. Jadi iya wajar manusia itu ada masalah. Siapa sih orangnya yang tidak ada masalah? Kadang-kadang kita kecewa, kadang-kadang yang kita inginkan tidak terwujud. Tidak apa-apa. Sunnatullahnya orang hidup memang begitu. Dan itu tidak hanya kita, semua orang. Dan lebih banyak orang yang penderitaannya tidak seberat kita. Jadikan itu kekayaan. Jangan suka mendramatisasi masalah. Itu yang disebut nambah kerut tadi loh. Walah masalah sepele kayak gitu aja, kayak mau kiamat aja kan gitu. Wong sekedar
Sandal putus saja misalnya, waduh sandalku kok putus ini, wah ini nanti kalau jalan gimana? Kalau lewat aspal nanti kakiku hitam nih, wah kalau kakiku hitam ya panjang kayak kenapa ya biasa saja. Suka mendramatisir. Jadi daya tahan terhadap penderitaan bisa jadi salah satu kunci kebahagiaan. Lanjut. Nah, di antara kunci bahagia lagi adalah kemampuan kita menghidupkan ilmu. Teman-teman ini kan wawasannya luas, ngerti macam-macam. Pengetahuan kita yang banyak akan membahagiakan kalau kita bisa mengamalkannya. Kadang-kadang ketidakmampuan mengamalkan itu menjadi beban tersendiri buat kita. Jadi ilmu dan amal harus setara. Ada kalimat begini dari Hamka tentang ilmu yang pertama. Iman tanpa ilmu seperti lentera di tangan bayi. Namun ilmu tanpa iman bagaikan lentera di tangan pencuri. Iman tanpa ilmu isinya kan hanya percaya saja. Tidak ngerti dasarnya, tidak ngerti argumennya. Itu seperti lentera di tangan bayi. Tidak terlalu ada gunanya. Bisa saja nyenggol dirinya sendiri, membakar dirinya sendiri. Jadi kita tidak sadar melakukan yang salah, yang keliru, yang merusak. Wong kita tidak ngerti ilmunya. Sebaliknya, ilmu saja tanpa dikuatkan iman seperti lentera di tangan pencuri. Ya lentera di tangan pencuri ya dipakai mencuri oleh dia. Ilmunya dimanipulasi untuk hal-hal yang negatif. Meskipun ilmu tadi hakikatnya positif. Ini tentang ilmu. Tentang amal juga begitu. Ya jangan hanya berilmu dong. Ayo beramal. Salah satu pengkerdilan terkejam dalam hidup adalah membiarkan pikiran cemerlang menjadi budak bagi tubuh yang malas. Jadi jangan malas, hidupkan ilmu. Kalian akan bahagia. Penghalangnya kebahagiaan. Apa sih yang membuat orang tidak bahagia? Yang pertama kata Hamka, orang merindukan yang dia tidak punya. Saya pakai kalimat yang dia tidak punya ya, karena kalau setia dengan kata-kata itu merindukan yang tidak dimiliki, khawatirnya asosiasimu kemana-mana. Jadi ini uraiannya sederhana kalau di Hamka itu. Manusia itu biasanya cenderung menginginkan apa yang belum dia ketahui, yang belum dia miliki. Sudah punya yang luar biasa di rumahnya misalnya, punya mobil ini, mobil itu, misalnya sangat kaya raya, itu yang sudah dia miliki ya sudah tidak jadi pikiran. Yang ada di pikirannya apa? Apa yang belum dia miliki. Itu cirinya manusia sudah. Padahal syaratnya bahagia itu kemampuan kita mensyukuri apa yang sudah kita miliki. Dan itu terjadi kalau kita menghargai apa yang sudah kita miliki. Kadang-kadang yang sudah kita miliki tidak kita hargai, justru kita menginginkan yang di luar kuasa kita. Itulah sumbernya ketidakbahagiaan. Hamka mencontohkan Rockefeller. Rockefeller itu juragan minyak Amerika.
kaya raya. Sekarang banyak funding foundation atas nama dia memberi beasiswa. Beliau ini milioner, kekayaannya banyak. Hidup sampai umur 97 tahun. Satu ketika beliau menyatakan, saya tidak ingin apa-apa. Saya cukup ingin usia saya sampai 100 saja. Ini beliau ngomongnya waktu usia 97 itu. Dan tidak lama setelah itu meninggal. Jadi dia menginginkan 3 tahun sampai 100 yang tidak ada, lupa mensyukuri 97 tahun di mana dia hidup kaya raya, sukses, milioner, dan lain sebagainya. Jadi ini salah satu contoh bahwa bahagia itu justru dengan menghargai yang kita miliki, bukan sibuk mikir yang tidak kita miliki. Kalau orang Jawa bilang, urip kuwi wang sinawa. Kita selalu melihat betapa enaknya orang lain, betapa bahagianya orang lain, betapa suksesnya orang lain. Padahal kita juga, orang lain melihat kita begitu. Nanti misalnya ada yang kerjanya di rumah, nah itu yang kerjanya keluar-keluar bilang, enak ya sampean kerja santai di rumah. Nanti yang kerja di rumah juga begitu, enak sampean bisa keluar-keluar, saya bosen di rumah terus. Orang itu selalu melihat yang lain lebih bahagia dari dirinya. Nah, ini penghalang kebahagiaan nomor 1. Berarti apa? Untuk bahagia cukup kita syukuri, kita hargai, kita nikmati apa yang kita miliki saat ini. Apapun itu. Nah, ada lagi, ini juga membuat orang tidak bahagia. Takut mati. Ini tentu saja bisa bermakna positif, bisa bermakna negatif. Bermakna positif, kalau takut mati itu membuat kita semakin ingin memperbanyak bekal untuk hidup sesudah mati. Oleh Hamka diilustrasikan seperti kisahnya sahabat Bilal bin Rabah, yang dia ini bahagia ketika sakaratul maut, karena bagi dia segera setelah itu saya ketemu kekasihku Rasulullah. Tapi banyak orang yang takut mati dalam konotasi memang dia takut beneran. Jadi kata Hamka, banyak orang yang menganggap bahwa kematian itu bermakna kehancuran, lenyapnya diriku, lenyapnya kenikmatan. Aduh Pak, saya belum kerja, belum nikah, kalau mati nanti belum tahu rasanya. Kan ada yang begitu. Ada yang, wah ini nanti motor saya, mobil saya, rumah saya gimana Pak? Khawatir lenyapnya nikmat. Ada yang takut Pak, sakit kan Pak mati itu. Kata Hamka, ada orang menganggap kematian itu penyakit yang hebat. Padahal mati itu bukan penyakit. Kalau penyakit ada obatnya. Kalau kematian tidak ada. Mati ya mati saja. Kan tidak ada dicariin obat. Kan tidak ada, ya mati sudah selesai. Ini menghalangi kebahagiaan. Penghalang kebahagiaan lagi adalah akal yang sering salah. Jadi akal yang tersesat, akal yang khilaf, akal yang keliru itu membuat kita tidak bahagia. Disitulah gunanya oleh Allah kita diberi banyak fasilitas tuntunan. Baik dalam bentuk kitab suci, baik pendampingan langsung oleh para nabi, dan lain sebagainya. Jadi orang tidak bahagia kalau akalnya tidak sehat, tidak waras, atau tidak pinter. Berarti apa? Jangan berhenti belajar dan atasi keterbatasan akal itu. Kalau memang pikiran kita tidak nyampe, ada petunjuk yang sudah jadi.
yaitu Al-Quran atau sunnahnya Nabi. Itu kan petunjuk yang sudah jadi. Yang agama lain jadi agamanya masing-masing. Sudah ada. Mungkin akal kita terlalu berat memprosesnya, tinggal diikuti saja petunjuk-petunjuk langsung dari Tuhan itu. Itu yang disarankan oleh Hamka. Penghalang kebahagiaan juga rasa benci. Kebencian kita terhadap apapun dan siapapun itu akan memberati hati kita. Jangan dikira benci kita itu menyusahkan orang yang kita benci. Yang pertama-tama susah dan repot adalah kita yang membenci. Bayangkan kita benci sama tetangga kos kita, itu ketemu saja kita males. Akhirnya begitu lewat depan kosnya kita muter. Padahal orang yang kita benci santai-santai saja, kita sendiri yang repot tidak karu-karuan. Jadi kadang-kadang kebencian itu merepotkan kita sendiri yang membenci. Kita ingin musuh kita hancur, tapi kita menaruh racunnya dalam hati kita sendiri. Itu yang sering dialami oleh para pembenci. Dia hancur sendiri karena kebenciannya. Jadi kalau orang yang dibenci sukses itu dia jantungnya kumat sudah. Kok dia bisa, itu mesti suksesnya karena apa? Nanti lihat tetangganya dagang sukses itu nggak terima. Itu mesti nyari pesugihan di mana itu. Nyari di mana. Jadi rasa benci. Yang ketiga pesimis. Orang yang mindsetnya pesimis juga tidak akan bahagia. Jadi orang pesimis itu kan lihat jeleknya saja. Padahal dapat anugerah loh, tapi dia mikir jeleknya. Alhamdulillah sekarang sudah lulus, selamat ya. Alah, selamat apa? Kamu menyelamati saya nganggur apa? Tidak ono syukur deh. Jadi meskipun sudah dapat anugerah, jelas-jelas dapat kenikmatan, tapi kita sendiri ingkar karena mindset kita, mindset pesimis. Kemarin di awal-awal sesi itu kan kita membahas bedanya orang optimis dengan pesimis. Mindset yang paling merepotkan. Orang pesimis itu dihibur tidak bisa, dibujuk tidak bisa. Pikirannya terlanjur pesimis. Merasa tidak mampu, merasa tidak bisa. Wong temannya sudah lah, tidak apa-apa. Nanti keliru pun kita maklum. Enggak, saya tidak bisa. Ya sudah. Mindsetnya pesimis, susah bahagia orang pesimis. Maka menurut Hamka ada logika yang kebalik-balik orang-orang itu. Kata Hamka begini, lebih banyak orang menghadapi kematian di atas tempat tidur daripada orang mati di atas pesawat. Tetapi kenapa lebih banyak orang takut mati ketika naik pesawat daripada naik tempat tidur? Kita kan sering begitu mikirnya. Kematian itu bisa kita temui di mana saja kok. Wah, saya takut Pak naik kereta kemarin kecelakaan. Takut naik kereta. Lebih banyak orang yang meninggalnya di atas tempat tidur. Kok kamu tidak takut kalau malam hari mau tidur naik tempat tidur? Ini kan sindiran, loh, ngapain sih takut mati? Kematian itu sesuatu yang pasti, satu-satunya yang pasti di antara semua yang tidak pasti dalam hidup kita adalah kematian. Takut mati boleh, tapi dalam rangka memperbaiki diri, menambah bekal. Hidup sesudah mati. Ini melanjutkan tentang takut tadi ya, yang sumber orang tidak bahagia, juga banyak ketakutan yang lain. Kata Hamka begini, jangan takut jatuh, karena yang tidak pernah memanjatlah yang tidak pernah jatuh. Jangan takut gagal, karena yang tidak pernah gagal hanya orang-orang yang tidak pernah melangkah. Jangan takut salah, karena dengan kesalahan yang pertama, kita dapat menambah pengetahuan untuk mencari jalan yang benar pada langkah yang kedua.
Nggak usah takut. Apa sih yang kita takuti? Apakah resiko? Resiko paling pahit, paling puncak, kan kematian. Dan kematian pun itu sudah ada waktunya. Jadi yuk, ketakutan jangan sampai menghalangi kebahagiaan kita. Ini dulu pernah kita bahas khusus filosofi of fear. Bagaimana kita memahami dan menata rasa takut dalam diri kita. Oke, ya ini latihan. Siapa tahu bisa nyampe sini kalian. Gusti Allah mboten sari. Kuatirnya apa sih? Kenapa sih kok sing waras ngalah? Kuatirnya kita itu rebut balung tanpa isi. Memperebutkan sesuatu yang tidak ada gunanya. Memperebutkan tulang yang tidak ada isinya. Wong cuma balung saja ngapain sih? Alah wong tema ndak jelas gitu aja. Mbok wis terserah dia mau apa, ngapain kamu berpanjang-panjang debat. Hanya rebut balung tanpa isi. Terus kalau perdebatanmu menang kenapa? Kalau kalah kenapa? Nah ini yang dimaksud rebut balung tanpa isi. Ya menang saja Pak, dapat lega, puas saya. Nah cuma itu saja. Oh itu berarti itu namanya rebut balung tanpa isi. Bahkan kadang-kadang rugi, kehilangan persahabatan. Jangan sampai kita habis energi banyak, habis biaya banyak, habis tenaga banyak. Ternyata hanya rebut balung tanpa isi. Memperebutkan sesuatu yang tidak ada gunanya, tidak ada maknanya. Setelah debat, terus kamu pulang, mikir masalah konkretmu lagi, mikir tidak punya duit lagi, mikir utang lagi, mikir itu. Yang tadi debat panjang-panjang buat apa terusan? Itu yang disebut rebut balung tanpa isi. Nah, ini menarik. Silahkan teman-teman riset ya. Orang Jawa punya prinsip ngalah, ngalih, nah yang ketiga ngeri, ngamuk. Jadi ngalah iya, mengedepankan perilaku mengalah. Yes, monggolah kamu dengan keinginanmu, kesenanganmu menyulitkanku, tidak apa-apa. Saya ngalah saja, monggo. Sesuai yang kamu inginkan, yang membuatmu bahagia, senang. Kok masih ganggu aku terus? Wong tadi sudah saya biarkan saya ngalah, kamu masih ganggu saja. Ya sudah saya pergi, saya ngalih. Saya sudah ngalih ini, saya sudah pindah, pergi menjauh darimu. Kamu kok masih ngejar-ngejar aku, ganggu aku terus. Berarti memang niatnya nantang. Loh ya sudah, kalau memang nantang, ayo. Nah, maka ada ngalah, ada ngalih, ada ngamuk. Ini boleh kamu pakai menganalisis, misalnya lu orang Jawa katanya ngalah, katanya tapi kok banyak kasus-kasus keras, banyak peristiwa-peristiwa perang dan lain sebagainya. Ya karena ini. Kok kita dicurangi terus, kok kita diusili terus, dianggapnya kita bisa sabar, bisa tabah. 350 tahun dijajah kok terus. Ya sudah, ngamuk sudah. Kalau sudah ngamuk hati-hati. Perang Jawa berapa tahun dan berapa biayanya, berapa korbannya. Dulu Pangeran Diponegoro diusili terus. Sudah ngalah, diusili lagi, sudah ngalih, diusili lagi, ya sudah. Kalau sudah melawan, sulit sudah. Ngalah, ngalih, ini filosofi ya. Boleh setuju, boleh tidak. Tapi ini Pak terlalu panjang. Pak, Mbok sudah ngalah terus ngamuk, itu aja loh Pak. Ya kalau kamu jangan kan ngalah ngamuk, kadang-kadang ngalahnya juga tidak ada. Pokoknya diusili, ya bales. Oke, ya paling tidak ada prosesnya. Ya ada ngalah, ngalih, ngamuk. Seperti bumi tadi. Pada saatnya kalau dia sudah murka, ya jangan kaget. Dia bisa gempa, dia bisa mengeluarkan lahar, dia bisa. Tapi prinsipnya dia sabar dan
tangguh. Baik, di dalam menempuh perjalanan hidup, janganlah mencoba menjaga jarak dari Tuhan. Mari kita sedekat mungkin dengan Dia. Sebab kendali yang sebenarnya terpegang di tangannya. Betapapun kita memegang kemudi bahtera menuju pelabuhan yang dicita-citakan, namun yang menentukan arah angin adalah Dia. Sebelum sampai ke tempat perhentian, jangan lekas puas dan gembira jika nasib selamat. Tapi bersyukurlah. Dan jika angin ribut mengguncang bahtera sehingga seakan-akan tiang akan patah, janganlah terguncang jiwamu. Sebab sesudah angin ribut itu, alam akan terang kembali. Sebab itu hendaklah sabar. Imbangan pelajaran hidup adalah antara syukur dan sabar. Perhitungan laba dan rugi bukanlah di tengah pelayaran, tetapi di tempat perhentian terakhir. Jadi ada dua modal kita untuk hidup. Menuju kebahagiaan, jangan lupa syukur dan sabar. Hidup kita hanya ada dua variabel, senang dan sedih, gagal dan sukses. Menghadapi senang dan sukses, kita punya syukur. Menghadapi sedih dan gagal, kita punya sabar. Kalau kita sudah punya dua ini, insya Allah kita lebih mudah bahagia. Allahumma tim lana bi husnil khotimah. Nah, sekarang kita belajar simbolismenya. Tandur. Semoga di sini ada yang anaknya petani ya. Mungkin ya banyak kalau dari wajahnya. Nah, kalian anak-anak petani kan ngerti orang tandur. Menanam padi. Simbol tandur itu persis menunjukkan simbol mengalah. Tandur itu berjalan mundur. Tapi mundur itulah hakikatnya maju. Ya kalau ada orang nanam padi kok maju, ya, nah, yo kan istilahnya bukan tandur kalau gitu, tanju. Nanam sambil maju. Jadi simbolisme ngalah itu kan begitu. Kan ada istilah mengalah untuk menang. Jadi justru dengan saya mengalah, saya menang. Jadi bukan berarti kalah. Nah ini simbol pertama. Jadi dia dilakukan harus secara mundur. Saya enggak apa-apa, kamu duluan enggak apa-apa. Justru ini kita hebat. Mundur itulah maju sebenarnya. Dengan orang mau menanam mundur, di situ nanti dia panen. Tapi kalau dia tidak mau menanam mundur, ya tidak jadi panen. Yang kedua, filosofi tandur itu menanam mundur, tidak sembarangan mundur. Kamu harus, saya itu sejak tadi nyari kata-kata yang pas ya. Basa Jawane jengking. Apa bahasa Indonesianya jengking ya? Saya nyari saya tadi. Ya saya maknai menunduk gitu saja ya. Cuma jengking itu ya ambuh. Pokoknya jengking ya. Ini bahasa Jawa bisa. Maksudnya apa? Menunduk, tidak menengadahkan dada. Kalau kamu nandur kok sambil metendeng, tidak situ nandur. Jadi berarti apa? Perjuangan hidupmu nanti antara lain ditentukan oleh perilakumu andap asor tadi. Pak, saya mau ngalah Pak, tapi ngalahmu sambil metendeng, tidak jengking.
Ya wis ini, kamu yang menang. Itu yang dikasih juga ndak mau. Jadi kamu harus punya filosofi jengking tadi. Sungguh-sungguh serius dan merendahkan diri. Jadilah orang yang rendah hati. Ini filosofinya Tantu. Dan menarik, dalam aktivitas menanam padi itu terkandung pola hidup religius. Petani itu kan ikhtiarnya hanya dalam aspek menyemai, menanam, memupuk, menyiangi. Setelah itu selesai. Tinggal menunggu ketetapannya Allah apakah nanti panennya bagus atau jelek. Persis dengan jalan hidup kita. Setelah ikhtiar maksimal ditetapkan, setelah itu kita pasrah, tawakal, dan ridho. Apapun yang diberikan oleh Tuhan. Nah, ini filosofi Tantur. Jadi, untuk memahami ngalah ada dua filosofi yang sering dipakai sebagai simbol, yaitu bumi dan tantur. Ya, bolehlah nanti teman-teman latihan ya tantur itu. Boleh sekedar rekreasi, kan sekarang banyak desa-desa wisata itu menyediakan fasilitas sekalian latihan tantur itu. Bukan apa-apa, coba rasakan capeknya. Tidak usah banyak-banyak, kamu berapa baris saja nanti rasakan capeknya. Saya tidak jamin kalian kuat setengah bagian saja dalam waktu sehari. Mesti kamu ngundang tukang pijat setelah itu. Kalau tidak biasa. Nah, semoga yang malam hari ini hadir masih ada yang ingin jadi petani. Jarang sekali ya anak-anak hari ini yang masih minat jadi petani. Padahal dulu waktu kita belajar beberapa filosofi-filosofi besar dunia, termasuk Zoroastrianisme, itu kan di situ dijelaskan profesi paling mulia itu petani. Loh Pak, kok bukan guru Pak? Iya Pak, guru juga susah kalau ndak ada nasi, nggak ada makanan. Jadi tetap penopang semuanya itu petani. Jadi ayo kalian semoga masih ada tetap yang maulah untuk, yo ndak harus kalian sendiri yang nantur, tapi ngopeni dunia pertanian. Baik, kita lanjutkan ya. Kita belajar yang bumi dulu ya. Bumi ini banyak sekali dipakai simbol, termasuk dipakai oleh Semar. Semar itu simbolnya bumi. Apa sih istimewanya bumi? Bumi itu tangguh. Dia diinjak-injak oleh banyak orang, tapi dia tetap diam. Tidak marah. Kita menjajah, melakukan angkara murka di atas dia, tapi dia tetap mau menampung kita. Bahkan bumi kan nilainya semakin mahal. Oh, kamu punya tanah berapa hektar sekarang? Dan tanah itu kan tiap tahun tidak sekedar naik harganya, tapi ganti harganya. Naiknya cepat sekali loh. Padahal tanah itu kan yang tiap hari kita injak, kita lecehkan. Kita berangkara murka di atasnya. Tapi dia tetap tangguh, kuat, tenang, memberikan apa yang harus dia berikan. Bumi itu hebat. Semua unsur yang lain ada dalam dirinya. Bumi punya api, punya air, punya angin. Tetapi dia tidak pernah sombong. Tidak pernah pamer-pamer. Itu bumi. Semua makhluk hidup tergantung pada bumi. Tumbuhan, hewan, manusia. Apalagi kita dalam banyak hal sangat tergantung pada bumi. Bahkan yang kotor-kotor bisa dijernihkan. Air kotor kita buang pada dia. Pada akhirnya dia membalasnya dengan memberi yang jernih. Kalian kalau ke kamar mandi kan yang kamu persembahkan untuk bumi kan yang kotor-kotor.
Toh begitu dia memberimu yang baik-baik, yang jernih-jernih. Oh, itu simbolisme bumi. Nah, kalau kalian bisa, belajarlah dari bumi. Latihanlah jadi sosok yang tangguh. Diinjak-injak, diangkara murkai, tapi tetap teguh. Tidak baperan, tidak cengeng, tidak mudah mengeluh. Dilempari orang dengan keburukan-keburukan, tetap memberikan kejernihan-kejernihan. Punya banyak kemampuan, punya banyak modal besar, tapi tidak pamer. Kita berbagi apapun yang menumbuhkan, yang produktif, menghasilkan. Jadi ini cirinya bumi. Ayo kalian latihan ya, jadi ardun, jadi bumi. Saya lanjutkan, jadi orang yang mengalah itu orang yang punya mentalitas bumi. Dia tidak berpikir kenyamanannya, dia tidak berpikir keberhasilan, kesuksesan, kebesaran dirinya. Dia puas dengan bisa melayani dan memberi yang terbaik. Itu wataknya bumi.